semua. Sekali lagi shalom semuanya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kami mengundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan berdoa dan menaikkan ucapan syukur. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami umat-Mu berkumpul, kami rindu Tuhan terjadi lawatan-Mu yang dahsyat di tempat ini. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelegaan, ada jawaban doa, ada sukacita yang melimpah yang Tuhan curahkan atas seluruh umat-Nya yang hadir hari ini. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau menganugerahkan Tuhan keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan Indonesia damai, Indonesia aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden kami Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran beserta dengan jajaran pemerintahannya. Biarlah roh hikmat, pengertian dan kebijaksanaan dicurahkan atas seluruh pemerintahan Indonesia. Segala rancangan korup, agenda-agenda tersembunyi yang merugikan rakyat digagalkan Tuhan. Dan kami perkatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah adalah keputusan yang tajam, akurat dan membawa terobosan bagi bangsa Indonesia di segala sektor yang ada. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 terkasih kami Pak Dr. Yanto. Tuhan, Engkau mengaruniakan kesehatan, umur yang panjang, tubuh jasmani yang kuat, yang sehat. Biarlah hikmat, marifat dan pengurapan Allah menyertai pelayanan dan pengembalaan kedua hamba-Mu. Dan kami percaya keluarga besarnya aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh generasi Yeremia yang ada di tempat ini di CK7. Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau memberikan kehidupan mereka yang senantiasa menyembah dan meninggikan Tuhan. Mereka dipulihkan Tuhan. Mereka dilepaskan, dibebaskan dari segala belenggu dan jerat dosa. Kami percaya dimanapun mereka berada, Tuhan Kau tempatkan mereka menjadi pembawa perubahan. Di sekolah, di pekerjaan, di keluarga mereka. Biarlah mereka boleh menjadi terang dan garam. Tuhan, berkat-Mu melimpah atas generasi Yeremia. Sehingga melalui kehidupan generasi Yeremia, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jemaat percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yang menikmati kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Kita mau menari dan kita mau bersyukur atas setiap kebaikannya. Haleluya. Boleh lihat kiri dan kanan, katakan Tuhan Yesus kita sungguh baik. Mari sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujinya tiupan sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Panggil namanya Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat
selamanya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang menikmati kebaikan Tuhan sekali lagi sorakan haleluya. Sungguh hari ini kami mau menari dan bersuka cita karena kebaikan-Mu sempurna buat kami. Mari jemaat Tuhan nyatakan, come on. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bersama-sama nyatakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh sambil lambaikan tangan katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami akan terus bersyukur atas setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Gereja Tuhan, boleh saya lihat tangan orang-orang yang merasakan kasih Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Woo. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda,
hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu menyertai. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari hari-hariku, sebab tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu mengerat tanganku. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita yang baik. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat perbuatan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terbukti kasih-Mu tidak akan pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih di Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami selalu melalui segala sesuatu bersama denganmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari sekali lagi nyatakan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai untuk setiap penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus selama Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sungguh kami ada sampai hari ini ya Tuhan. Semua karena-Mu. Bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis
naikkan syukur, Terima kasih ya Tuhan. nyatakan kebaikan Tuhan, nyanyikan kesetiaannya dalam hidup. Dalam setiap tetes air mata ada kekuatan yang baru yang kau berikan. Dalam setiap kelelahanku ada pengharapan yang kau nyatakan. Dalam ketidakpastian yang kami alami, namun firman-Mu dan janji-Mu sempurna bagi kami. Kami mau tetap percaya dan kami berserah hanya kepada-Mu, Tuhan, Allah yang memegang kami, yang takkan pernah lepaskan kami, Allah yang menuntun langkah kami. Sampai hari ini kami ada, kami sadar semua karena-Mu. Oh haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik. Seperti pelangi sehabis. Lebih lagi nyatakan, ku ada hari ini Karena Tuhan baik, karena Kau sungguh baik ya Tuhan. amat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi Yes, Jesus. sehabis hujan. Sama-sama nyatakan, Aku ada hari ini
Shanda yara la ba yara la ba yada da ba yada da ba yada da ba yada da ba shanda yara la ba yata kayara la ba. Ora la ba 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 la ba. Shanda yara la ba yada da 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 ba. Yara la ba shanda yara la ba 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 la ba. Ora da ba yada da ba yada da ba shanda yara la ba 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 la. Kiara da ba yada da ba shanda yara la ba 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 la ba. Biar apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami akan tetap memandang Engkau sebagai Bapa kami. Bapa kami yang begitu setia Tuhan Yesus. Engkau selalu bersama kami Yesus. Kau selalu beserta kami ya Tuhan. Kau selalu menyertai setiap kami. Oh Jesus, oh Jesus, Jesus. Mari rasakan kasih-Nya. Mari rasakan kasih-Nya di tengah-tengah kita. Engkau ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau memeluk kami. Oh ya Tuhan. Kiara la bala la baya da ba ishanda yara la bala la baya da ba. Oh Jesus. Jesus, 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 Jesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. I love you, I love you, I love you.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali kita semua dapat berjumpa di dalam ibadah online. Memasuki tahun 2026 The Great Commissions atau The Year of the Great Commissions. Tahun Amanat Agung, saya akan membagikan sedikit dari firman Tuhan tentang the greatest prayer. Doa terbesar yang diambil di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 11 sampai yang ke-22. Namun kita hanya baca ayat ke-11 sampai ke-14 saja. Demikian firman Tuhan. Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan itu menampakkan dirinya kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepada Salomo, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan." Firman Tuhan, "Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Amin. Setelah Salomo menyelesaikan pembangunan bait suci, Tuhan itu menampakkan dirinya untuk kedua kalinya, memberi beberapa peringatan dan jaminan kepada Salomo pada saat itu. Tuhan mengingatkan Salomo perjanjian sebelumnya, jika Israel taat, saudara dan saya taat, dan mereka akan diberkati. Firman Tuhan berkata demikian, jika mereka tidak taat, mereka akan dihakimi. Penghakiman Tuhan yang dimaksudkan adalah membawa saudara dan saya ke dalam pertobatan. Tuhan rindu dan mau agar saudara dan saya menjadi umat-umat pilihannya, di mana dimasuki tahun Amanat Agung kita semua bisa diberkati oleh Dia. Tetapi kenyataannya, saudara dan saya, coba kita renungkan bersama bahwa sukar sekali orang percaya untuk berdoa. Sulit untuk kita ini memasuki tahap-tahap kita berdoa. Paling sedikit ada 3 hal kenapa kita sukar atau sulit di dalam mengutarakan maksud atau doa-doa kita kepada Tuhan. Seringkali ada sesuatu yang menghalangi kita sehingga kita orang percaya sukar atau sulit untuk berdoa. 3 hal sederhana yang dapat kita renungkan. Kenapa saudara dan saya sulit di dalam berdoa? Yang pertama dikatakan distractions atau gangguan. Mazmur pasal ke-46 ayat ke-11 dikatakan, "Diam dan ketahuilah." Firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya agar kita itu bisa diam sejenak, mengetahui keberadaan Allah, bahwa akulah Tuhan, ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan di bumi. Firman Tuhan jelas berkata kepada saudara dan saya, seringkali gangguan, distractions menghalang kita itu untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Sadari atau tidak sadari, seringkali gangguan itu berupa notifications, pemberitahuan, deadlines, batas waktu. Di dalam dunia pekerjaan banyak sekali deadlines yang harus kita kejar. Responsibility, tanggung jawab. Anak-anak punya tanggung jawab, orang tua punya tanggung jawab, bos perusahaan punya tanggung jawab. Semua dari kita umat manusia memiliki tanggung jawab. Mental noise, kejiwaan yang timbul dalam suara hati. Satu kali saya masuk ke dalam menara doa bersama dengan seorang ibu. Waktu saya masuk, gak lama dia keluar. Saya tanya, "Bu, baru masuk kenapa keluar?" Jawabannya sederhana, "Sepertinya saya lupa matikan kompor di rumah." Kadang-kadang gangguan kejiwaan itu tanpa disadari mengganggu saudara dan saya untuk berdoa. Apakah kita sudah tutup pintu? Apakah kita sudah kunci rumah? Dan lain sebagainya, mengganggu kejiwaan kita. Berdoa itu membutuhkan fokus. Saudara dan saya sewaktu kita berdoa, kita butuh fokus kepada Tuhan. Tapi pikiran kita itu terlatih. Saudara dan saya memiliki pikiran yang terlatih. Terlatih untuk apa? Menampung banyak informasi. Sehingga kita tidak terbiasa untuk tenang. Apalagi berdiam diri dalam kehidupan. Musuh itu gak perlu menghentikan kita untuk percaya. Dia hanya perlu membuat kita itu sibuk. Gangguan-gangguan seperti itu. Dan yang kedua, distractions atau distance. Yang pertama tadi distractions, yang kedua distance, jarak. Yakobus pasal ke-4 ayat yang ke-8. Mendekat kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu. Firman Tuhan berkata demikian. Seringkali jarak itu membawa kita itu tanpa disadari jauh dari doa. We feel guilty. Merasa bersalah. We feel unworthy, tidak berharga.
We feel spiritually cold atau kering. Yang terakhir, tidak merasakan hadirat Allah. Tanpa disadari jarak-jarak seperti inilah yang kita buat. Tuhan itu tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan tidak pernah berubah. Tetapi seringkali jarak antara saudara dan saya kepada Tuhan memisahkan kita. Sahabat saya yang sering rajin masuk di dalam kul, tapi belum dibaptis. Saya katakan, ayo masuk dalam baptisan. Jawaban dia hanya sederhana. Dia merasa tidak layak. Dia merasa jauh dari Tuhan. Dia merasa gak suka ya kalau hidupnya ini masih punya banyak kenajisan-kenajisan yang dia pikir akan membuat dia gak layak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan dia merasa Tuhan itu jauh dan sangat jauh. Kalau yang pertama distractions, yang kedua distance. Tapi inilah kebenaran tentang doa. The truth about prayer. Prayer is not about feeling close, but it's about choosing closeness. Doa bukan tentang merasa dekat, tetapi memilih kita untuk mendekat kepada Tuhan. You don't pray because you feel close. You pray to become close. Kita berdoa bukan karena kita itu merasa dekat, tetapi kita berdoa untuk menjadi dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mendekat kepada Allah. Kalau yang pertama, distractions, gangguan. Yang kedua, distance, jarak. Yang ketiga, yang sangat tanpa disadari perlahan namun pasti membawa kita itu jauh di dalam hal-hal doa, yaitu doubt, keraguan. Markus pasal yang ke-9, 22 sampai ke-23, seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, ya kan, di dalam firman Tuhan berkata demikian, dan air membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Dia melihat anaknya menderita. Dia berhadapan dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Dan pernyataannya kepada Yesus adalah, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Gak yakin Bapak Ibu kalau Tuhan Yesus dapat memulihkan. Gak yakin Tuhan Yesus dapat menyembuhkan. Gak yakin Tuhan Yesus itu bisa melepaskan dari jerat roh jahat tersebut. Gak yakin. Dan itulah gambaran kita. Seringkali waktu kita berdoa, gak yakin doa kita dijawab. Gak yakin Tuhan itu mau dengar. Gak yakin Tuhan itu dapat melakukan sesuatu di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, katamu jika engkau dapat, gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hari ini Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya. Sebagian besar keraguan itu berasal dari penantian. Waiting room. Berasal dari situ. Keraguan itu muncul dari penantian terhadap permohonan-permohonan yang terasa diabaikan oleh Tuhan. Atau doa-doa yang tidak terjawab. Perlahan namun pasti sewaktu kita lama-lama menunggu, menanti jawaban doa yang belum dijawab. Atau keadaan kita yang belum dipulihkan. Keraguan itu masuk. Membiarkan kita itu lama-lama tidak lagi percaya kepada doa. Itu sebabnya Tuhan mau saudara dan saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Amin. Tuhan yang baik. Tuhan yang baik. Keraguan itu seringkali mengundang rasa takut ke dalam hati kita. Dan kerap kali menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Membawa kita jauh daripada Tuhan. Melawan keraguan hanya dengan mengingat kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua yang mendengarkan secara online, kita semua pasti pernah dijawab. Kita semua pasti pernah dipulihkan. Kita semua pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan. Ingat terus kebaikan Tuhan. Tuhan baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan mau kita semua itu bisa memiliki doa yang terbesar. A powerful prayer. Doa yang penuh dengan kuasa. Doa terbesar itu yang di dalam 2 Tawarik 7 ayat ke-14. Dan Tuhan akan berkati saudara dan saya. Tapi harus benar. Tapi harus sesuai dengan firman. Tapi kita harus tahu siapa Allah kita sesungguhnya.
3 hal yang sederhana di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Yang pertama, untuk memiliki doa yang dijawab atau doa terbesar, firman Tuhan katakan rendah hati. Humble yourself. Ayat yang ke-14 berkata, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa. Dikatakan merendahkan diri berdoa. Kerendahan hati itu mengakui bahwa saya tidak mengambil kendali. Tetapi Tuhanlah yang mengambil kendali. Tetapi Tuhanlah yang berkuasa atas hidup saya. Bukan saya lagi. Kerendahan hati itu bukan rendah diri. Maksudnya saya gak berguna, saya buruk, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Bukan itu. Tetapi memikirkan diri kita, bukan hanya diri kita tetapi Tuhan yang menjadi fokus kehidupan kita. Fokus kepada Tuhan dan pekerjaan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Contoh-contoh sederhana langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk memasuki kerendahan hati. Mengakui dosa di hadapan Tuhan saat kita sadari. Berdoa, setiap malam kita berdoa. Minta ampun kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak menyadari kalau dosa yang kita lakukan. Kita berdoa, kita minta Roh Kudus mengingatkan sehingga kita bisa minta ampun di hadapan Tuhan. Akui, cepat mengampuni orang lain karena menyimpan dendam itu adalah tanda kesombongan. Tuhan mau agar kita itu mulai belajar mengampuni. Rendahkan hati kita. Belajar untuk melayani orang lain daripada dirinya sendiri. Belajar untuk bisa melayani orang lain. Menyapa orang lain, berdoa untuk orang lain. Saya selalu mengingatkan setiap dari para pelayan Tuhan, jangan pernah lupa untuk berdoa bagi jemaat Tuhan. Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, firman Tuhan katakan, berdoa dan mencari wajahku. Seek God's face, mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu adalah hubungan pribadi. Personal relationship with God. Bukan orang lain, tetapi hanya Tuhan. Dengan menginginkan Dia, kehadirannya lebih dari apapun yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau, rindu, dan sangat rindu kita itu mencari wajah Dia. Hari-hari ini, coba kita introspeksi diri kita. Apakah kita masih mencari wajah Tuhan? Jangan sampai kita tinggal di zona nyaman. Kita lupakan Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6b dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya garis bawahi upah dengan warna merah. Kenapa? Karena istilah upah di dalam Alkitab ini hanya muncul satu kali di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6b. Tidak ada lagi Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kata upah hanya muncul satu kali di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6b. Dikatakan apa mengenai upah ini? Tuhan katakan Dia akan beri kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Menggambarkan karakter Kristus Yesus. Perhatikan saudara, sewaktu kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, Tuhan katakan Dia akan memberikan saudara dan saya upah. Dan upah kita besar. Memberi pengharapan kepada umatnya yang sungguh-sungguh mencari wajahnya. Mencari wajah Tuhan itu fokus, serius. Investasi yang konsisten. Jangan sebentar kita mencari, sebentar tidak. Tetapi kita terus setiap hari mencari. Bangun pagi, kita berdoa mencari wajah Tuhan. Sebelum malam tidur, kita berdoa mencari wajah Tuhan. Minta ampun di hadapannya. Dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Keluaran pasal ke-34 ayat ke-28 berkata, Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan ayat ini. Berapa lama Musa bersama dengan Tuhan? Dikatakan 40 hari 40 malam. Begitu lamanya Musa itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Sampai waktu dia turun dari gunung, mukanya berkilau. Kemuliaan Allah menyertai dia.
saudara dan saya, kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Kita perlu mencari wajah Tuhan. Dan kita perlu keseriusan dan konsisten mencari wajah Tuhan. Ya, itu butuh keseriusan. Semakin banyak waktu yang kita luangkan untuk sesuatu atau seseorang, perlahan namun pasti kita akan mempercayainya. Kalau dalam istilah Tuhan itu disebut sebagai idolatry, penyembah berhala atau pemuji berhala. Dan Tuhan gak mau. Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh mencari wajah Dia. Amin. Kalau yang pertama berbicara tentang kerendahan hati. Yang kedua berbicara tentang mencari wajah Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Turn from wicked ways. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Terkadang kalau kita berpikir jalan yang jahat itu yang berupa pemberontakan, yang berupa hal-hal yang kasar atau sadis. Ternyata enggak, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, jalan-jalan yang jahat itu bukan kejahatan ekstrim, bukan hanya kejahatan ekstrim, tetapi pada dasarnya adalah melupakan Tuhan. Lupa kalau ada Tuhan. Yesaya 17 ayat ke-10 berkata, ketika kita melupakan Tuhan, semua tindakan kejahatan dapat terjadi. Saudara dan saya, kita perlu perhatikan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Tuhan mau kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maksudnya apa? Kembali fokus kepada Allah. Kepada Tuhan Yesus. Gak ada jalan lain. Definisi berbalik ini adalah pertobatan. Metanoia. 180 derajat berbalik. Kalau tadinya kikir, sekarang jadi dermawan. Kalau tadinya selalu menyakiti, sekarang selalu menyembuhkan. Kira-kira seperti itu. Saudara dan saya, kita perlu pertobatan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Sehingga berbalik dari jalan yang jahat adalah pertobatan yang mengubahkan dari dunia kepada jalan Tuhan. Kembali mengingat siapa itu Tuhan sesungguhnya. Amin. Sehingga saudara dan saya kita bisa melekat kepada Tuhan. Kalau yang pertama kita bicara tentang rendah hati. Kalau yang kedua kita bicara tentang sadar bahwa Tuhan itu perlu kita cari. Dan yang ketiga kita itu belajar untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Apa sih janji Tuhan? Apa sih God's promise? What is God's promise? Apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita sewaktu kita melakukan 3 hal tersebut? Firman Tuhan berkata, humble your heart, rendah hati, maka aku akan mendengar dari sorga. Maksudnya doa-doa kita didengarnya. Seek God's face, mencari wajah Tuhan. Maksudnya apa? Janji Tuhan waktu kita mengampuni dosa mereka, Tuhan akan menghapus dan tidak lagi mengingat kesalahan kita, memberikan kita kesempatan baru. Turn from the wicked ways, berbalik dari jalan yang jahat. Tuhan katakan Dia akan memulihkan negeri mereka. Maksudnya apa? Pemulihan hati, pemulihan tubuh, pikiran, hubungan, ketakutan, kebiasaan-kebiasaan buruk, bahkan sikap-sikap negatif. Tuhan itu rindu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dia sangat rindu agar saudara dan saya dapat dipulihkan, agar saudara dan saya dapat disembuhkan, agar saudara dan saya bisa memiliki pengharapan baru di dalam Dia. Gak ada jalan lain. Slide saya yang terakhir. Ya. Slide ini ditampilkan gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyotoro Harjo di dalam MDPJ atau Menara Doa Pelayan Jemaat. Beliau mengingatkan, gembala sidang kita mengingatkan kita semua agar terus berdoa. Hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan saat Dia berada di dunia, yaitu berdoa. Segala sesuatu dimulai dengan doa. Doa. Apa yang Tuhan Yesus katakan dan lakukan semua berasal dari Bapa, bukan dari orang lain. Hubungannya sangat kuat. Apa yang Tuhan Yesus lakukan semua berasal dari doa. Doa itu adalah hubungannya dengan Bapa di surga. Saudara dan saya, kita perlu memiliki hubungan. Sehingga kita tidak salah melangkah. Hubungan itu menjaga kita, melindungi kita. Pada saat yang sama, hubungan itu memberkati kita. Memberikan peluang-peluang baru bersama dengan Yesus Tuhan.
Injil Lukas menggambarkan beberapa banyak perumpamaan. Setiap kali Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan, ada dua yang muncul yang kerap kali dapat kita renungkan. Yang pertama berbicara tentang comparisons atau perbandingan. Yang kedua itu kontras, penegasan. Kalau comparisons itu perbandingan, maksudnya apa? Setiap kali Tuhan memberikan sebuah perumpamaan, dia mau kasih tahu kepada saudara dan saya bahwa Tuhan Yesus seperti ini. Dia kayak begini. Ya, contoh seperti di Lukas pasal ke-15 tentang anak yang hilang, yang dicari waktu dia kembali, dipestakan. Domba yang hilang, 1 dari 100, 99 ditinggal, 1 dicari. Dia mencari agar kembali. Dan dia mau katakan, Tuhan seperti itu. Yesus kita yang luar biasa seperti itu. Tapi kalau penegasan, dia mau katakan, dia gak kayak gitu. Sama sekali dia bukan kayak gitu. Dua perumpamaan di dalam Lukas pasal ke-11 dan Lukas pasal ke-18. Lukas pasal ke-11 menceritakan tentang sahabatnya yang mengetuk pintu pada malam hari meminta 3 roti karena ada tamu yang sedang datang ke rumahnya. Karena kegigihan temannya atau tetangganya, akhirnya diberikan. Tengah malam Bapak Ibu. Kita kan kadang-kadang tengah malam diketok takut. Ya, kalau dia nggak saking gigihnya dia ketok pintu itu, akhirnya diberikan. Dan Lukas pasal ke-18 menceritakan tentang janda yang minta dipertahankan haknya. Minta dibela. Hakimnya dikatakan firman Tuhan tidak takut Tuhan dan jahat. Udah gak takut Tuhan, jahat lagi. Tetapi karena perempuan janda ini terus mencari hakim, ini minta pembelaan, akhirnya hakimnya itu memberikan pembelaan itu kepada janda ini. Dua perumpamaan di dalam Lukas pasal ke-11 dan Lukas pasal ke-18 berbicara tentang doa. Maksudnya apa? Tuhan gak kayak gitu. Tuhan Yesus yang kita sembah gak seperti itu. Kita gak harus merengek ya seperti janda, seperti orang sahabat yang mengetuk pintu seperti itu dan Tuhan seakan-akan jahat. Enggak. Tuhan baik, sangat baik dan terlalu baik untuk saudara dan saya. Yang sering meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan. God does not move. Jesus doesn't move. Tuhan Yesus tidak bergerak. Maksudnya dia sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sering kali berubah, itu kita manusia. Diberkati sedikit, kita meninggalkan Tuhan. Doa yang belum dijawab, kita tinggalkan Tuhan. Pemulihan yang kita tunggu belum terjadi, kita tinggalkan Tuhan. Berkat yang kita terima, kita tinggalkan Tuhan. Mari, saya undang kita semua untuk kembali merendahkan hati kita. Rendahkan hati kita. Rendahkan hati kita. Cari wajah Tuhan. Kembali mencari wajah Tuhan. Dan berbalik dari jalan yang jahat. Sehingga kita semua, saya, saudara, semua yang mendengarkan, kita bisa dipulihkan. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya akan berdoa. Bapak Tuhan, terima kasih. Sedikit firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk saya dari umat-Mu yang mendengarkan secara online. Kau berkati kehidupan mereka. Ajar mereka Tuhan untuk bisa merendahkan hati mereka. Mencari wajah-Mu dengan segenap hati mereka. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kesehatan, pekerjaan, usaha bisnis Tuhan. Pelayanan Tuhan. Kedekatan terhadap Engkau sekalipun. Tuhan jamah. Tuhan berikan Tuhan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan umat-Mu yang mendengarkan. Mereka menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami telah menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya dan diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Sudi Tandi yang telah memberkati kita semua
melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lomoindong. Perjamuan dan servis pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. GB Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lomoindong. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GB San Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salakparang. Pukul 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Novedin Warwu. Pukul 17 dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. PRJ Pluit pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Trisa Juliana Wibowo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Ibadah Raya di atas disertai juga dengan ibadah pemudaan anak. Ibadah tayang ulang Toriran yang dilakukan secara onsite untuk ibadah marriage service dan 2 PM yang professional couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Camat Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Suami saya pulang dari pelayanan, terus dia tidur. Tiba-tiba suami saya sakit perutnya. Saya pikir cuma sakit perut biasa, ternyata luar biasa. Di CT scan dan ternyata memang infeksi pankreas. Saya berdoa, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Cancer Ministry present Walau dunia berubah. Pengharapan yang pasti bersama PDM Elsa Imelda Solihin. Sabtu 18 Juli 2026 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Di hari ini saudara saya mau bilang, pengharapan itu tetap ada walaupun di dalam kegelapan. Satu-satunya pengharapanku. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara. Saudara pastinya tidak asing dengan kata unity atau kesatuan hati. Gereja kita selalu menggaungkan kesatuan hati sebagai nilai yang penting. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta menghadirkan kesatuan.
Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum diserahkan untuk disalibkan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 khususnya pada ayat 20 sampai 23 menekankan bahwa Yesus ingin mereka tetap menjadi satu sesudah ia kelak naik ke surga. Tuhan tahu disunity merupakan tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena perbedaan pandangan, latar belakang, suku, dan pekerjaan. Alkitab juga mencatat, murid-murid pernah memiliki perbedaan pandangan, bahkan ketika mereka masih bersama Yesus secara fisik. Maka tidaklah heran doa Tuhan Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Dalam Yohanes 13 sampai 16, banyak pesan unity yang Yesus ajarkan dan janjinya atas pencurahan Roh Kudus. Ia juga memerintahkan muridnya untuk saling mengasihi dan melayani. Namun, semua ini dapat terjadi dengan tuntunan Roh Kudus. Tanpanya, unity di antara mereka dan generasi penerusnya tidak akan terjadi dengan mulus. Inilah mengapa Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus dan perannya atas gereja. Roh Kudus adalah Allah dan menjadi sentral bagi murid-murid dan gerejanya untuk melakukan ajaran Yesus serta mewujudkan kerinduan hati Yesus akan kesatuan. Setelah kebangkitannya, Yesus mengingatkan para murid untuk menantikan Roh Kudus. Ia memerintahkan mereka untuk tinggal di Yerusalem dan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka akan menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pencurahan Roh Kudus bukan saja memperlengkapi para murid, tetapi juga memampukan mereka untuk hidup dalam kesatuan. Kisah Para Rasul mencatat, setiap kali Roh Kudus dicurahkan, terjadi unity atau kesatuan. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dan tanda awal berbahasa roh seperti tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Pandangan orang yang melihat peristiwa tersebut pastinya berbeda-beda. Namun, setelah Petrus menjelaskan ini adalah nubuatan Yoel yang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya. Lalu, ribuan orang dari berbagai tempat dan bahasa bertobat, memberi diri dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, Roh Kudus menuntun gereja untuk menunjuk 7 orang atas pelayanan jemaat. Mereka banyak melayani di luar tanggung jawab awal yang dipercayakan, bahkan kepada orang dan tempat yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti pelayanan Filipus di Samaria dan kepada sida-sida Ethiopia. Yang ketiga, Cornelius, seorang perwira pasukan Italia, menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh saat dilayani Petrus seperti tertulis di Kisah Para Rasul 10 yang menunjukkan anugerah Allah tercurah atas semua orang, sehingga tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentiles Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perdebatan mengenai sunat di antara jemaat dan pemimpin gereja, diadakanlah sidang di Yerusalem. Dalam sidang itu, terdapat kesaksian tentang pencurahan Roh Kudus atas kaum Gentiles Kristen, dan karena tuntunan Roh Kudus, persoalan tersebut terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal bertambah kuat. Dengan demikian, Pentakosta membawa kesatuan. Di mana Roh Kudus dicurahkan, di situ terjadi pertobatan, pengertian mendalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam berbagai hal. Paulus juga mengingatkan agar umat Tuhan tidak terfragmentasi seperti pandangan dunia, namun hidup sebagai satu kesatuan dalam Kristus. Sesuai Galatia 3 ayat 26 sampai 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah
karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara, tugas kita saat ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus ajarkan dan para rasul kerjakan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.